Wanita gendut ini selalu mengalami hal-hal tidak enak selama hidupnya karena dirinya gendut. Namun ia memiliki suara yang bagus dan selalu bernyanyi di belakang panggung untuk seorang penyanyi terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Hana menyukai produser mereka bernama Sang Jun. Namun, tentu saja ia harus sadar diri karena dirinya tidak cantik seperti Ami. Hana memiliki sahabat yang bekerja sebagai penyanyi pengiring untuk Ami. Suatu hari, mereka memutuskan menggambar tato yang sama di punggung mereka sebagai bentuk persahabatan. Hana memiliki ayah dengan gangguan jiwa dan selalu menganggap Hana adalah istrinya yang sudah meninggal serta tidak mengenali Hana sebagai anaknya sendiri. Hari itu, ada yang mengirimi Hana sebuah hadiah untuk dipakai di ulang tahun Sang Jun dan mereka mengira itu adalah Sang Jun sendiri yang memberikannya kepada Hana. Namun, Hana begitu tidak cocok memakai baju tersebut. Saat datang ke acara, Hana menggunakan mantel tebal untuk menutupinya. Ia juga memberikan hadiah kepada Sang Jun. Namun CEO mereka merasa gerah melihat Hana dan memintanya untuk membuka mantelnya. Tentu saja reaksi orang-orang di sana langsung kaget ketika melihat dirinya seperti itu. Hana mengatakan, ia memakainya karena diberikan oleh Sang Jun, tapi Sang Jun sempat bingung. Kemudian tak lama masuklah Ami, si bintang utama memakai baju yang sama persis dengan Hana. Tentu saja Ami jauh lebih cantik dengan pakaian tersebut, membuat Hana sempat minder karenanya. Di toilet, Sang Jun memarahi Ami yang berbuat jahat kepada Hana, dan Hana ada di sana mendengar semua percakapan mereka bahwa mereka berdua hanya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hana kemudian pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan berantakan. Hana lalu memutuskan untuk bertemu dengan dokter bedah plastik, meminta untuk mengubahnya menjadi wanita cantik. Tapi Hana meminta bayaran kredit dan dokter itu tentu saja menolak. Namun Hana mengancamnya karena Hana juga bekerja sebagai wanita panggilan melalui telepon dan selalu mengobrol intim dengan kliennya. Pelanggan tetapnya adalah dokter ini. Maka dari itu Hana mengancamnya. Mau tidak mau, dokter pun membedah Hana dengan sukarela. Beginilah proses Hana yang akan dioperasi plastik. Hana juga memutuskan membuang semua makanannya agar dirinya bisa diet. Ia juga membuang anjingnya karena Hana akan menghilang. Tibalah hari di mana Hana akan segera dioperasi. Wanita ini sedang memilih bentuk mata dan hidungnya karena dirinya akan dioperasi plastik. Semenjak Hana menghilang, Amy harus menunda album terbarunya karena dirinya memang tidak bisa menyanyi. Di sisi lain, Hana sedang berusaha menurunkan berat badannya, dan di sisi lain, Sang Jun mencoba mencari Hana di rumahnya, namun tidak menemukannya di sana. Hana yang masih ditutupi perban menemui ayahnya untuk memberikannya boneka yang pernah diberikannya kepada Hana. Tibalah hari di mana akhirnya perban Hana dibuka. Hana sudah berubah sepenuhnya. Ketika ia bercermin, Hana begitu kaget melihat wajahnya yang sekarang begitu cantik. Namun, karena semua wajahnya dioperasi, ia tidak bisa menganga terlalu lebar karena rahangnya bisa patah. Singkat cerita, Hana pun akhirnya menjadi lebih percaya diri. Ketika ia sedang berjalan, ia tertarik dengan baju yang ada di patung. Hana pun membelinya dan memakai baju tersebut. Saat sedang tebar pesona, Hana kaget ketika melihat Sang Jun bersama Amy sedang melakukan fansign di sebuah mall. Dan karena Amy tak bisa merilis banyak album, maka saingannya pun kini meremehkannya. Karena kepo, Hana juga mengikuti mereka ke dalam parkiran. Tidak sengaja, ternyata kecantikan Hana membuat seorang pria pengantar makanan menabrak palang hingga terjatuh. Hana yang baik kemudian mencoba membantu pria itu, membuat pria itu menjadi jatuh cinta kepadanya. Seketika, Sang Jun mendekat ke arah mereka, dan Hana yang takut ketahuan kemudian menutup wajahnya menggunakan helm dan kabur dari sana. Selang berapa lama, Hana pun mencoba mengikuti Sang Jun lagi di sebuah showroom mobil, dan lagi-lagi seorang pria tertarik kepadanya dan berkata bahwa Hana sangat mempesona. Karena hal itu, Hana kemudian tertarik membeli mobil rongsokan ini. Namun, karena dirinya begitu kegirangan, ia tidak sengaja menabrak taksi di depannya. Awalnya, pengemudi taksi marah-marah. Tapi, ketika melihat wajah Hana, ia kemudian malah balik bertanya apakah Hana baik-baik saja. Lalu polisi datang karena mereka menyebabkan kemacetan. Namun, ketika melihat Hana, polisi itu malah menyuruh rekannya mengarahkan lalu lintas. Mereka semua begitu kaget ketika melihat SIM Hana karena sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia sampai dibawa ke kantor polisi dan polisi masih mengira SIM yang dibawa Hana adalah milik temannya. Ibu itu bersikeras bahwa Hana telah melakukan operasi plastik dan itu benar dirinya. Sampai tibalah teman Hana ke kantor polisi. Tapi tentu saja teman Hana tidak mengenali Hana yang sudah benar-benar berubah 180 derajat. Ia malah mengira seorang gelandangan itu adalah temannya Hana yang lama menghilang. Hana yang asli kemudian membuktikan dirinya bahwa ia adalah sahabatnya dengan menunjukkan tato yang mereka buat. Hana berkeinginan untuk menjadi penyanyi di balik layar lagi. Namun, teman Hana menyarankan agar dirinya mengganti identitas. Kemudian, gadis gendut ini kini sudah berubah menjadi seorang wanita cantik yang membuat para pria terpesona melihatnya. Wanita bernama Hana ini kini mengganti identitasnya menjadi Jenny dan mencoba ikut audisi menjadi penyanyi latar untuk artis terkenal bernama Ami yang sebenarnya tidak bisa bernyanyi. Suaranya yang indah membuat semua orang di sana terpukau, termasuk produser mereka bernama Sang Jun. Namun Sang Jun malah berubah pikiran dan tertarik ingin mendebutkan Jenny yang berbakat daripada Ami.
Jadilah Hana, yang kini bernama Jenny, dibawa untuk melakukan photoshoot. Dokter yang mengoperasinya senang melihat dirinya sudah masuk majalah. Ami, yang seharusnya kembali dengan album baru, harus menerima bahwa kini Jenny mulai muncul di televisi. Ami yang masih kesal mencoba menemui ayah Hana, namun ia justru berakhir harus mengurusnya karena Hana kini menghilang. Di dalam telepon, Sang Jun lalu terang-terangan ingin membuang Ami untuk mendebutkan Jenny. Tiba-tiba ayah Hana berkata bahwa hanya Tuhan yang mampu berbuat segalanya, kita manusia cuma bisa berusaha. Hana yang kini sudah cantik kegirangan ketika melihat seorang pria tersenyum ke arahnya, tapi ternyata pria itu adalah kekasih sahabatnya. Seseorang menghampiri Hana, dan dia ternyata adalah Ami yang menyuruh Hana untuk mengolesi minyak ke badannya. Saat membantu Ami, ia mencoba menelusuri Jenny dan memastikan dirinya alami, bukan hasil operasi plastik. Di saat rekaman, Hana mencoba lebih percaya diri ketika rekaman lagu terbaru dari produsernya Sang Jun. Namun sayang, Sang Jun tidak menyukainya karena Jenny alias Hana tidak mendalami lagu tersebut. Sang Jun kemudian menunjukkan rekaman Hana saat masih gendut di mana ia bernyanyi menggunakan hati. Namun ketika Jenny alias Hana berkata bahwa ia terlihat jelek, Sang Jun malah marah dan berkata orang ini sangat istimewa baginya. Di rumah, Hana memutuskan ingin jujur kepada Sang Jun bahwa dirinya sebenarnya adalah Hana. Namun sahabat Hana menghentikannya dan berkata kemungkinan Sang Jun malah akan membuangnya karena tahu pria itu tidak menyukai wanita yang dipermakul. Karena hal ini, kedua sahabat ini pun akhirnya bertengkar hebat. Hana lalu pergi ke rumah Sang Jun untuk melakukan pengakuan, tapi di sana ia tidak menyangka bertemu anjing peliharaannya. Anjingnya pun menyadari bahwa itu adalah tuannya, walau kini sudah berubah. Saat mereka mengobrol, ternyata Sang Jun tidak menyukai wanita yang melakukan operasi plastik karena dianggap tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Ketika pulang, Sang Jun mengantarkan Jenny ke rumahnya, dan di sana ia memergoki seorang pria yang diam-diam merekam Jenny. Ternyata pria itu adalah pria pengantar makanan yang sebelumnya jatuh dari motor karena melihat kecantikan Jenny. Nah, bagaimana kelanjutannya? Lanjut ke part berikutnya ya.